Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu DHCP v6. Jadi, DHCP v6 atau Dynamic Host Configuration Protocol versi 6 adalah protokol yang digunakan untuk mengkonfigurasi alamat IPv6 dan parameter jaringan lainnya secara otomatis pada perangkat dalam jaringan IPv6. Mirip fungsinya seperti DHCP pada IPv4, tapi dengan kerja dan istilah yang cukup berbeda. Fungsi utama DHCP v6 yaitu untuk alamat IPv6, parameter konfigurasi seperti DNS server, domain search list, NTP server, dan sebagainya. Lalu informasi durasi alamat. Jadi kapan alamat itu valid dan harus diperbarui. Nah, DHCP v6 itu ada dua ya jenisnya. Yang pertama stateful dan stateless. Kalau stateful DHCP v6 itu server benar-benar mengalokasikan dan melacak alamat IPv6 untuk tiap klien. Seperti halnya DHCP v6. Jadi server itu menyimpan status siap dapat alamat apa. Jadi pokoknya kalau stateful itu dicatat ya untuk IP-nya dan juga dialokasikan. Nah, lalu ada yang kedua yaitu stateless DHCP v6. Kalau stateless itu klien sudah mendapatkan alamat IPv6-nya sendiri lewat Slack. Biasanya dari router advertisement atau RA. Nah, DHCP v6 di sini cuma dipakai untuk memberi informasi tambahan seperti DNS, domain, dan sebagainya, bukan alamat. Jadi kalau stateless DHCP v6 itu pada intinya cuma ngasih informasi DNS, domain, dan lain-lain ya. Kalau stateful itu semuanya dikasih, termasuk alamatnya juga. Nah, lalu bagaimana sih cara IPv6 bertukar informasi itu? Nah, di sini ada ilustrasinya ya teman-teman. Ini mungkin gak kelihatan, tapi ini hurufnya merah ya, tapi di pertama itu solicit. Jadi klien meminta, bukan meminta, jadi klien itu mencari server. Nah, setelah ketemu servernya ini mengadvertise yang kedua ya, mengadvertise. Jadi server menawarkan konfigurasi kayak IP, default gateway, DNS, dan lain-lain. Nah, setelah di advertise, klien itu lalu merequest atau meminta. Jadi klien itu memilih lalu meminta konfirmasi, oh saya maunya yang ini IP address-nya. Nah, lalu server itu mereply. Bagian terakhir itu mereply, di mana server mengonfirmasi dan mengirim alamat. Maka klien itu punya IPv6 ya pada akhirnya. Nah, proses ini disebut SAR atau Solicit, Advertise, Request, Reply. Seperti itu ya teman-teman untuk DHCP v6. DHCP v6 ya benar. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan DHCP v6. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan mengkonfigurasi DHCP v6 stateless ya. Di sini kita bisa lihat ini kosong ya, maka kita akan bikin dari awal. Ini kita pakai switch, mana switch? Seperti ini dulu ya teman-teman, biar mudah. Jadi nanti kita akan nambahkan lagi satu router, tapi sekarang kita
konfigurasi dulu IP address-nya dulu ya. Oke, kita masuk ke router seperti biasa. Ini no. Nah, untuk konfigurasi DHCP v6 stateless itu pakai, jangan lupa, IPv6 unicast routing. Sudah, lalu kita pergi ke interface. Ini seperti biasa ya, untuk IPv6 DB8 aja. 10. Waduh. Ini tadi ke keyboardnya ngebug ya guys ya. 1/64. Oke, sudah. Kalau kita coba cek di PC, harusnya ini FA nya switch MOTR ya. Tapi kita coba aja. Di sini berhasil ya. Tapi biasakan untuk FA01-nya pakai mode terang, karena langsung nyambung ke router. Tapi di sini nggak apa-apa lah ya. Oke, sekarang kita bentar, siniin. Nah, sekarang kita baru bikin IPv6 DHCP v6 stateless. Nyambung ke sini. Oke. Kita pergi ke router, ini misalkan server, lalu ini klien. Jadi dalam DHCP v6 itu ada server, klien, dan relay. Mungkin sudah ketebak, server itu yang ngasih, klien yang menerima, dan relay itu yang memberikan jalur atau pokoknya yang menyambungkan lah, atau ya pokoknya seperti itu. Kenapa ke switch? Kita pergi ke server, ini di router server, kita exit dulu IPv6 DHCP pool IPv6 stateless. Nah, lalu kita masukkan DNS server. Ini seperti ini saja ya. DB8, sini acak. Kayak di sini 10 1. Oke, lalu di sini kita pakai domain name, itu pakai ini aja ya. Dan udah ya untuk DHCP poolnya. Kita exit lalu masuk ke interface G00. Ini ngebug keyboardnya. Lalu di sini itu kalau nggak salah tadi kita pakai deskripsi dulu. Ini tuh link to LAN. Oke. Lalu IPv6 ND other config flag. Maksud ND other config flag itu biar si IPv6 nya ngasihnya message router advertisement-nya itu ada yang O ya, other config. Jadi akan termasuknya itu stateless. Kalian sudah diperlihatkan lah ya sebelumnya. Nah, lalu di sini kalian ketik IPv6 DHCP server. Nah, DHCP servernya itu harus sama dengan nama DHCP pool ini. Maka kalian ketikkan harus sama persis ya. Stateless. Sudah. Seperti itu untuk konfigurasi di server. Kita lihat do show running config, yaitu fullnya. Oh, di sini kita lihat IPv6 stateless DNS dan ada juga domain name.
Oke, kita lihat di sini. Ya sudah ya guys ya, sudah. Lalu kita pergi ke PC. Kita coba lihat. Di sini langsung ada ya DNS-nya. 2001 DB8 ACAD 10.1. Jadi sudah langsung terisi otomatis ya DNS server. Sebelumnya itu nggak keisi ya. Nah sekarang di klien itu caranya biar dapat IPv6 gratis atau otomatis itu seperti ini. IN seperti biasa conft interface G00 no shutdown, lalu IPv6 enable, IPv6 address, auto config. Itu harusnya udah langsung dapat. Cara ngeceknya do show IPv6 int br. Dan di sini seperti yang kalian lihat itu langsung dapat ya IPv6. Di sini langsung dapat link lokalnya. Oke. Konfigurasinya berhasil. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini kita akan konfigurasi DHCP-v6 stateful. Di sini kita pakai seperti biasa, hampir sama ya seperti kemarin topologinya, dan bahkan komennya juga hampir sama. Tapi ada beberapa hal yang beda. Ini kita sambungkan dulu. Lalu kita pilih isi dulu IP address-nya ya. IPv6 address 201 DB8 ini ACAD 11/64. Nah lalu kalian exit, terus seperti kemarin kita bikin DHCP pool. Lalu namanya di sini kita pakai LAN pool aja. Nah lalu kalian masukkan address prefix 201 DB8 ACAD 1/64. Lalu DNS servernya itu untuk DNS server 201 4860 4860 di sini. Lalu titik 2 1 2 3 4. Ini kenapa ya sebentar. Oh ininya harusnya ini kurang ya jadinya, maka kita pakai di sini tuh. Nah jangan lupa ya. Lalu DNS server domain name sini kita mylab aja. Nah untuk konfigurasi DHCP pool-nya itu seperti ini ya teman-teman. Untuk IP address kalian bisa ganti, dan DNS juga kalian bisa ganti, sama domain name. Oke, kita exit. Lalu kita ke interface G00 IPv6. Di sini kalian ketik DHCP server itu, ini hampir mirip ya seperti yang kemarin. Di sini kalian tuliskan nama DHCP pool-nya. Server berarti LAN. Ini harus sama persis. Nah.
Nah, LAN pool. Lalu IPv6 ND other config flag. Nah, lalu kalian juga tambahkan IPv6 ND manage flag, manage config flag. Itu untuk mengaktifkan paket M pada router advertisement ya. Oke, sudah ya teman-teman. Seperti itu untuk konfigurasi DHCP pool DHCP IPv6 stateful. Nah, lalu di sini kita pergi ke PC 0, kita coba. Ini jadi otomatis dan ya, langsung IPv6 request successful. Di sini kita lihat 201.db8 dan nomor sisanya itu benar ya teman-teman. Untuk link local address itu memang agak random, jadi ini tidak apa-apa. Untuk default gateway juga sama, dan di sini untuk DNS server kita lihat sama ya seperti yang tadi, 4860, 4860, 888. Jadi berhasil ya teman-teman. Bisa juga double check untuk di router. Kita untuk mengeceknya kalian bisa ketik do show IPv6 DHCP pool. Nah, di sini kalian bisa lihat IP DHCP pool IPv6 mana saja yang aktif. Di sini kalau untuk LAN pool itu address allocation prefix-nya seperti ini. Lalu di sini disebutkan 2 in use and 0 conflict. Berarti ada 2 IP address IPv6 yang sedang digunakan dan tidak ada konflik. Di sini juga ada DNS servernya, domain name-nya juga ada ya. Nah, mungkin segitu saja untuk konfigurasi DHCP v6 stateful ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.